berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo tidak meminta angkatan perang. Salomo tidak meminta devisa yang surplus, neraca perdagangan yang dapat memberikan harapan bertahun-tahun ke depan. Salomo meminta hati yang faham, sehingga bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Renungan kita, saudari-saudara, hari ini adalah satu hal kuminta. Salomo hanya meminta satu hal. Salomo terutama sesudah kapok mengawini putri Firaun. Saya tidak tahu entah Firaun itu masih bernama Ramses. Pasti bukan Ramses Simbolon kan. Sesudah dia kapok mengawini salah seorang putri Firaun itu, dia menemukan jati dirinya. Bukan perempuan cantik, bukan harta, bukan kehormatan, tetapi hati yang faham dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Seperti saya sampaikan tadi, saudara-saudara, renungan kita hari ini, satu hal kuminta. Apapun yang kita minta, as simple as whatever, mesti dia connected dengan seluruh hal yang lain. Kita minta kesehatan, mesti connected kepada seluruh anggota keluarga, seluruh masyarakat. Kalau saudara-saudara ogah membayar iuran BPJS, jangan minta dong rumah sakit kita lebih baik. Ketika kita minta kesehatan, di dalamnya termasuk membayar iuran BPJS. Yang kedua, orang-orang kaya jangan mengambil jatah orang-orang miskin. Atau mengambil peristiwa yang heboh 2 minggu terakhir. Terserah kepada lu mau memanusiakan anjing. Tapi jangan pernah menganjingkan manusia. Satu hal kuminta. Sangat menarik bagaimana Paulus, saya suka angka-angka. Jadi perhatikan angka ini dengan baik, siapa tahu nanti bisa keluar nanti malam. Ini bukan kampanye untuk judi online dan lain-lain, tapi Roma 8 ayat 28, ya 8:28. Awalnya tak berawal, tak berakhir. Akhirnya juga tak berawal, tak berakhir. Di tengahnya 2. Hati-hati Anda yang suami istri. Jangan jadi 3. 8:28. Kata Paulus, sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Sekarang Allah turut bekerja. Tadi kan Stevie Wonder dan Ray Charles dari Karya Murni kan menyanyi Mazmur tanggapan di sini. I just called to say. Karena ini Stevie Wonder tadi. Udah kemana dia?
Ya, itu juga Tuhan bekerja. Dan itu adalah bagian tanggung jawab kita. Bukan salah bapaknya, bukan salah mamanya, dia seperti itu. But that is our own responsibility to take part. Saya kagum kepadamu, Sister Francelin, mengantar anak itu ke sini. Dan ditolong lagi oleh Bapak Zulkarnain Sitompul. Tapi saya kira Anda mesti menciptakan sensoris. Mereka mesti jalan sendiri. Karena ke mall anak-anak ini sudah bisa sendiri. Percaya atau tidak, 30 tahun yang lalu saya malah dipandu seorang anak karya murni yang belajar pijat di Bandung. Dia menjemput saya di tempat penginapan. Lucu. Lalu dia bawa tangan saya. Kesini kita pastor, kesini kita. Lalu naik angkot. Stop katanya. Stop. Saya tidak mengerti bagaimana dia membawa kami ke berbagai tempat. Pastor, mau makan apa? Katanya. Walaupun yang bayar saya. Saya bilang, apa yang kau tahu? Semua saya tahu, pastor, katanya. Saya pikir mau coba saja dulu kan. Kan Bandung. Saya bilang, saya mau makan saksang. Mari, katanya. Dia pandu saya. Tanpa tongkat. Betul. Benar-benar penyandang cacat kedua mata. Saya kira Tuhan bekerja sekarang juga melalui karya murni. Dan nanti di akhir Ekaristi ini melalui umat-umat yang hebat ini. Maka apapun yang kita lihat mesti terkoneksikan kepada yang lain. Bukankah ketika tadi melihat mereka membaca seperti itu, bukankah kita ditantang untuk melakukan sesuatu? Satu hal, ku minta hati yang faham dan yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka semua orang mesti menjadi pusat perhatian kita. Bukan hanya Prabowo atau Ganjar Pranowo. Semua orang mesti mendapat perhatian. Kita mesti memberikan perhatian kepada teman-teman kita, anak-anak berkebutuhan khusus ini, bukan saja hari ini. Saya tidak bicara tentang uang. Saya bicara terutama tentang hormat. Mereka ini punya martabat. Tidak lebih kecil dari kita masing-masing. Tuhan turut bekerja. Maka kita jangan gampang cari alasan untuk buang badan. Jangan berkata, banyak uang di karya murni. Tidak banyak uang di situ. Ketika kita bisa memberi, berilah dengan bersyukur kepada Tuhan. Kalau belum sanggup memberi, katakan, Tuhan Allah, beri saya kesempatan. Asal jangan cepat-cepat saya mati. Saya akan ikut partisipasi. Semua orang, kaya, miskin, tunet, awas, jomblo atau tidak, duduk di kursi roda atau duduk di kursi DPR, RRI kah, Sumatera Utara kah, Medan kah, semua memberi kemungkinan bahwa Tuhan bekerja melalui mereka. Amin. Amin. Jangan bohong. Di antara kita jangan ada kedua. Untuk sesuatu yang kita pinta itu, kita mesti mampu melepaskan sesuatu yang berharga demi yang jauh
lebih berharga. Kecuali istri atau suami masing-masing ya. Kita mesti mampu melepaskan. Sangat menarik perumpamaan dalam Injil. Mungkin petani itu adalah tukang bajak sewaan. Pembajak di ladang itu. Ketika dia membajak, dia menemukan harta terpendam. Ada dua godaan. Merusakkan harta terpendam itu biar tak seorang pun dapat keuntungan. Atau mencurinya, diam-diam membawa. Tapi tidak. Dia gali kembali tanah itu, dia benamkan harta terpendam itu, dia tutup. Lalu disebutkan, dia menjual seluruh miliknya. Lihat, dia menjual seluruh miliknya untuk membeli itu. Dia sempat gelandangan. Kalau semua milik dijual, pasti jadi gelandangan. At least for some days. Untuk membeli. Untuk sesuatu yang berharga. Kita harus bayar mahal. Nyawa kita berharga, bayar dengan mahal. Anak-anak kita berharga, bayar dengan mahal. Iman kita berharga, bayar dengan mahal. Jangan sibuk bersungut-sungut, ngomel, seperti kuntilanak. Kita mesti mampu melepaskan yang baik. Mau bicara juga tentang liturgi kita. Kita harus berani meninggalkan praktek-praktek lama yang sudah tidak cocok lagi di zaman ini dan yang tidak diizinkan oleh Gereja Kudus. Saya tahu banyak orang lebih suka pakai kebaya kalau membaca. Mungkin juga bapak-bapak lebih suka pakai jas. Atau barangkali Hendra dia lebih suka pakai pakaiannya sebagai dirijen. But that's your own business in some other place. Here, kita semua mengikuti aturan permainannya. Kita mesti berani melepaskan. Sekalipun yang demikian juga orang yang mencari mutiara itu. Ketika dia temukan, dia katakan, dia jual seluruh miliknya. Kita mesti berani melepaskan. Saya pikir, ini saya tidak punya pengalaman. Tapi saya kira, saya baca. Seorang bapak yang baik. Mesti mampu mengurangi tidurnya pada malam hari. Untuk mengganti popok anaknya. Jangan kalau sukses anak gua. Kalau lagi beser itu anak mama. Melepaskan kenikmatan untuk sesuatu yang berharga. Bapak kedake, tarikan. Dan yang ketiga, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Never repeat the same mistake. Tidak mengulangi kesalahan. Omong kosong. Memperbaiki kesalahan. Tidak bisa kita perbaiki kesalahan. Yang lalu sudah lalu. Dan tinggal tetap begitu. Tapi ke depan. Kita tidak mengulangi. Yang kedua. Kita harus berani membuang. Walaupun mungkin enak kita rasa. Tapi demi yang satu itu. Kita mesti mampu membuang. Kata Yesus dengan perumpamaan itu. Pukat itu. Pasti ini lebih jahat dari pukat harimau. Membawa ikan ke darat. Ikan yang baik masuk tempayan. Ikan yang buruk dibuang. Di dalam hati ini juga banyak yang baik. Tapi saya khawatir yang buruk juga banyak. Yang baik itu kita tingkatkan. Yang buruk itu kita selesaikan. And they really take God. Keberanian, pengorbanan. Kalau satu hal ku minta. Jangan minta banyak-banyak. Minta satu saja.
Tapi apapun yang kita minta, lihat konektivitasnya dengan yang lain. Hati yang paham dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Deo gratias. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kita siapkan puji syukur nomor 2. Nomor 2.